Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada. Semoga semuanya diberikan kesehatan, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusan, dilapangkan rizki yang halal dan barokah, serta mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat yang saya cintai, melanjutkan diskusi panjang kita mengenai kebenaran akan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari mengenai turunnya Nabi Isa. Yang perlu saya canangkan di sini adalah bahwa itu adalah hadis sahih. Video yang sebelumnya saya upload itu saya baca apa adanya sesuai dengan teks yang ada. Saya tidak menambah-nambahi. Tapi ternyata masih ada beberapa kawan-kawan di kolom komentar yang bertanya-tanya, oh itu hadisnya sahih apa enggak? Oh itu coba disebutkan sanadnya Imam Bukhari dari mana? Ya ini sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya enggak muncul dari kalangan kita ya, khususnya umat Islam. Wallahu a'lam. Itu yang bertanya siapa kita nggak tahu, tapi perlu kita jawab ya. Bahwasanya saya tandaskan lagi, ashahul kutub ba'dal Quran itu Sahih Bukhari wal Muslim, urutannya itu. Nah, ketika ada kabar mengenai turunnya Nabi Isa, la yushikanna fikum ayyanzila fikum Ibnu Maryam, itu adalah sebuah kepastian. Jadi kita yakini dulu, ini hadis mengatakan Nabi Muhammad yang menyatakan bahwa Nabi Isa kelak di akhir zaman itu akan turun. Nah kan seperti itu. Kemudian ada beberapa kawan yang mempertanyakan dan masih janggal terhadap hadis ini. Katanya bertentangan dengan Al-Quran, mengatakan Nabi Muhammad itu Nabi yang terakhir. Dan juga bertentangan dengan hadis Nabi yang lain. Saya ditampili, dikasih tahu, la nabiya ba'di, yang intinya itu, bahwasanya tidak ada Nabi setelah aku. Katanya kontradiksi dengan itu. Katanya, coba dipikir kembali bagaimana analisa saya, kok saya disuruh menganalisa. Bagaimana kalau diangen-angen, loh kok malah kita yang dikon ngangen-ngangen, yang disuruh mengangen-angen. Ini hadisnya jelas, dan kalau mempertanyakan ada kejanggalan di benak kalian mengenai, oh ini nggak sesuai dengan Al-Quran mengatakan Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir, dan Nabi juga mengatakan la nabiyya ba'di. Nah, itu pikiran Anda yang kontradiksi. Ya, ini kalau kita berpikir sendiri la nabiyya ba'di, kemudian kita yakini itu secara mentah-mentah, tidak ada nabi setelah saya, berarti setelah Nabi Muhammad nggak ada nabi lagi. Kemudian kita menolak hadis yang lain. Nah, itu kan berarti pikiran kita yang kontradiksi. Pikiran kita yang bertentangan dengan hadis itu. Nah, kita yang belum paham, kan gitu. Nah, ini kita bahas. Saya nggak akan bahas panjang-panjang ini, ya seperlunya saja. Karena di video saya yang sebelumnya mengenai bantahannya, Nabi Isa itu turun apa enggak, nah itu saya katakan turun dengan bantahan di video saya yang sebelumnya. Di deskripsi itu silahkan dicek, ya itu dicek, kitabnya ada, dibaca sampai akhir, ya dibaca sampai akhir di kitab Fathul Barinya itu. Kemudian keputusan muktamar itu juga dibaca. Ya kita poinnya kita samakan dulu lah persepsinya, turun apa enggak, kan gitu dulu. Baru kita bandingkan dengan ayat atau hadis yang lain. Lah, bagaimana nasib la nabiyya ba'di? Nah,
Itu jawabannya mudah sekali. Kalau itu Anda gunakan dalil untuk menyatakan bahwa Nabi Isa kelak di akhir zaman tidak akan turun, itu tidak menyebutkan secara sharih. Nabi mengatakan la nabiyya ba'di. Nah, itu penafsirannya panjang. La nabiyya. Nabiyya di situ itu bermakna apa? Apakah itu nabiyya perorangan, tidak ada nabi dalam artian orang, atau status, atau tugas, atau yang lain, atau semuanya? Nah, ini kan butuh penafsiran, dan ini kalau otak kita yang memikir sendiri, ya mumet. Ya, kredibilitas kita ini jauh sekali dengan para ulama terdahulu. Makanya saya berkali-kali mengatakan, ikuti ulama yang ada saja, yang muktabaroh saja. Kata Imam Nawawi jelas, kalau jenengan semuanya membaca di deskripsi yang sudah saya tampilkan, Imam Nawawi di dalam kitab Asnal Mathalib mengatakan Nabi Isa turun. Lah, itu tidak bertentangan dengan dawuh Nabi la nabiyya ba'di. Enggak bertentangan dengan itu. Enggak bertentangan kemudian berarti Nabi Isa nabi yang terakhir. Oh, enggak gitu. Wah, itu kurang membaca saja ya, mohon maaf. Mungkin kurang membaca. Dan saya pikir ini bukan dari satu torekoh yang lagi rame ini ya. Saya pikir enggak, melihat profil-profil yang mengomentari itu kayaknya bukan bukan menunjukkan keislamannya lah. Masa Imam Bukhari masih dipertanyakan itu sahih apa enggak? Imam Bukhari kok dipertanyakan sahih apa enggak? Imam Bukhari jelas meriwayatkan hadis yang menyatakan bahwasanya Nabi Isa itu turun, ayyanzila fikum ibnu Maryam. Nah, itu. Nah, untuk menjawab ini, saya langsung saja ke statement akhir dari kitab Fathul Bari yang sudah saya tampilkan di juz 8, cetakan Darut Thaibah, halaman 87. Nah, itu dibaca sampai akhir bab ya, maksudnya sampai akhir, ganti bab yang lain, jangan dibaca sepenggal. Nah, itu sudah dianalisa para ulama. Jadi, lola nabiyya ba'di itu bagaimana nasibnya? Ini bertentangan dengan hadis ayyanzila fikum ibnu Maryam. Oh, enggak gitu. Itu sudah dianalisa para ulama. Kalau kita yang mikir sendiri, ya mumet. Betul yang di komentar itu ada. Dipikir ini mumet. Ya memang mumet. Makanya itu pentingnya kita mengikuti para ulama. Loh, kalau saya disuruh memikir sendiri, wah, brutal kemana-mana. Nah, itu begitu. Jadi singkat saja saya katakan bahwa kelak di akhir zaman itu syariat agama Islam sudah ditinggalkan oleh orang-orang. Sudah tidak dipedulikan lagi oleh orang-orang. Syariat Islam sudah tidak diamalkan lagi. Dan syariat Islam ya mungkin sudah disalahgunakan oleh banyak orang, sehingga waktu itu begitu rusaknya akhir zaman, manusia sudah meninggalkan agama, Al-Quran sudah hanya sekedar tulisan, maka turunlah yang namanya Nabi Isa. Beliau membawa syariat baru? Enggak, beliau membawa ajaran Nabi Muhammad. Beliau menegakkan ajaran Nabi Muhammad, hakaman adlan, kan begitu. Nah, ini saya langsung baca di statement terakhir di kitab Fathul Bari itu ada qauluhu la nabiyya ba'di wa fi sholati Isa khalfa rajulin min hadhil ummah ma'a kaunihi fi akhir zamani wa qarbi qiyamis saati dalalatun lissahihi minal aqwali anal ardu la takhlu an qa'imin lillahi bihujjatin wallahu a'lam. Itu langsung poinnya di situ saja. Untuk yang atas-atasnya itu dibaca sendirilah, masa saya yang disuruh baca. Dan para ulama kita di Ahlus Sunnati wal Jamaah ya sudah menyepakati, nggak ada masalah, nggak bertentangan, dan seperti itu. Artinya kelak di akhir zaman Nabi Isa itu
Di atas-atasnya juga dijelaskan Nabi Isa itu kelak akan bersama dengan Imam Mahdi. Nah, yang sholat bersama berjamaah. Nabi Isa tidak menjadi imam, tapi beliau menjadi makmum. Beliau menjadi umat Nabi Muhammad. Lah, statusnya apakah hilang? Loh, masa ada Nabi statusnya hilang, dipecat gitu? Enggak ada. Itu Nabi Isa tetap Nabi, tapi beliau sebagai penegak agama Islam. Ya, kalau di atas-atasnya lagi, sebelum-sebelumnya lagi dijelaskan, di situ di Fathul Bari, itu miriplah dengan siapa Nabi Harun sama Nabi Musa. Nabi Harun bukan sebagai, itu beliau tetap sebagai Nabi, tapi syariatnya kepada Nabi Musa. Nah, kan seperti itu. Dan itu terus statusnya tetap Nabi. Nah, itu kita salah membaca. Marilah jangan kita ngomong kemana-mana, mikir kemana-mana, ikuti para ulama yang sudah terbukti kredibilitasnya, yang sudah terbukti kesohihannya. Jangan bahas yang aneh-aneh dulu, ya gitu. Dan jika saya mengatakan, oh Nabi Abadi itu kalau nggak dibaca secara mantek, secara nahwu saraf. Loh, mantek Anda ini sama mantek ulama-ulama terdahulu ini lebih top mana? Yuk kita belajar mantek, tapi kita tidak kemudian menandingi para ulama salaf. Kita mengikuti. Dan mantek ini kita gunakan untuk mempelajari bagaimana sih alur pemikiran para ulama kita. Dan kita terapkan di era sekarang. Kan seperti itu. Nah, ini sebuah keyakinan yang sudah paten, sudah pokok, sudah diijtihadi para ulama, kita tinggal ngikuti. Dan proses pemantekannya kita juga sudah tahu dari segi banyak referensi. Nah, apa yang jadi masalah? Kan gitu. Kalau ini masih menjadi perdebatan, ya panjang sekali. Wong ini saya ngomong baru beberapa poin, sudah beberapa menit ini terlalu panjang. Makanya ini butuh pembahasan yang panjang, dan saran saya pelajari semua kitab-kitab yang muktabaroh dulu. Dan saya sarankan bagi kawan-kawan yang masih ragu tentang apakah ini memang betul-betul kontradiksi antara hadis la Nabi Abadi sama layu sikana ayanzila minkum Ibnu Maryam, Nabi Isa akan turun, apakah kontradiksi atau tidak. Silahkan didiskusikan dengan ulama-ulama yang NO lah, yang NO, atau ya kali ini Wahabi. Wahabi juga sama. Ini saya bukan kok biasanya nggak setuju dengan Wahabi, tapi di beberapa hal ya kita sama. Kalau dalam hal ini sama ya sama, Nabi Isa turun ya turun, sama. Nah, seperti itu. Silahkan tanya, apakah bertentangan apa enggak di desa kalian. Tanya kepada Pak Yai kalian yang dekat, pengurus NU utamanya, tapi pengurus yang jadi ketuanya ya, yang bisa. Soalnya kalau pengurus itu kadang ya ada yang ya orang biasa, artinya dia kurang ahli dalam bidangnya, cuma semangat lah dalam berorganisasi, kadang seperti itu. Tanya kepada itu ahlinya, ya jangan ke siapa-siapa. Dan sekali lagi kita meyakini saja hadis yang ada, kita ikuti para ulama bahwasanya Nabi Isa kelak di akhir zaman akan turun, seperti itu. Jangan dilogis, jangan pikir sendiri, kita ikuti para ulama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.